Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Bertemu lagi kita dalam mata kuliah studi literatur yang kali ini sudah pada pertemuan ke-8 yang setelah kita menjalani ujian tengah semester kemarin. Nah, kali ini saya masih melanjutkan untuk yang jenis-jenis atau ya jenis-jenis review yang sebelumnya telah dijelaskan. Nah, pada kali ini jenis review yang akan kita bahas ini adalah review mengenai bagaimana kita melakukan review dengan jenis pelingkupan. Oke, lanjut saja langsung kita pada slide berikut ini. Oke, tinjauan atau review pelingkupan ini merupakan sebuah review yang diusahakan memberikan indikasi awal atau menunjukkan sesuatu pada materi atau pada materi yang akan direview dari awal, mulai bagaimana karakteristik atau sifat literatur tersebut, lalu kemudian potensi-potensi yang bisa kita gunakan dari literatur tersebut, dan segala macam yang berkaitan dengan topik yang akan muncul. Review pelingkupan ini dilakukan untuk mengkaji atau memeriksa secara lebih luas, lalu kemudian mencoba melihat jangkauan literatur yang ada, lalu kemudian bisa juga merupakan review mengenai karakteristik atau sifat kegiatan penelitian di suatu area tertentu, di wilayah tertentu. Misalnya dalam wilayah di sini belum tentu dalam arti bukan dalam arti wilayah dalam arti geografis atau tempat, namun juga ranah atau bidang atau tema ataupun wilayah di sini dalam arti wilayah kajian. Jadi dan di sini juga akan dapat diupayakan untuk menemukan atau mengidentifikasi, menemukanali kesenjangan penelitian dalam literatur yang memang sudah ada. Jadi di sini ada tinjauan kritisnya juga sudah muncul, atau tinjauan kritisnya sudah mulai ada, dan ya ini memang digunakan untuk para pembaca review tersebut nanti akan memperoleh bagaimana suatu literatur itu cukup berkualitas. Kelebihan dan kelemahannya kita juga sudah tahu, dan kelebihan dan kelemahannya itu teridentifikasi secara jauh lebih kritis. Lalu kemudian cakupan bidang ini harus sekomprehensif mungkin, dalam arti memang gimana caranya dalam arti serelevan mungkin dan menunjukkan sesuatu dan memiliki faedah untuk kajian-kajian yang lainnya, baik itu ketika review untuk pengetahuan lebih lanjut mengenai satu materi atau satu literatur tertentu. Kemudian di sini ada kriterianya juga. Dalam arti di sini ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi yang memang harus ditetapkan untuk membantu peneliti di sini reviewer peneliti dalam mengeliminasi atau memilah. Jadi kita akan meniriskan atau menyingkirkan beberapa studi yang memang tidak selaras dengan pertanyaan penelitian. Jadi memang harus fokus, harus relevan, jadi tidak menyimpang atau menyebar kemana-mana, atau bahkan jangan sampai itu menjadi sesat misalnya. Dan kemudian bukti-bukti atau fakta-fakta atau dalam arti bukti dalam arti di sini kaitannya dengan data, itu merupakan sesuatu yang empiris dan disintesiskan atau diekstrak atau memang sudah diolah sedemikian rupa menjadi sebuah sintesis. Sintesis merupakan pertemuan antara tesis dan antitesis. Jadi ada sesuatu yang bertentangan dan kemudian bertemu, akhirnya tesis dan antitesis, kemudian munculnya sintesis. Atau
di sini sudah mulai muncul analisis tematik yang relatif mudah disajikan dan jika memungkinkan dalam bentuk tabel. Jadi pembaca atau semua yang ingin mengetahui tentang hal ini dapat dengan lebih mudah untuk memahami review pelingkupan tersebut. Dan di sini bentuk-bentuk tinjauan ini juga harus sistematis seperti biasa. Yang namanya review mengumpulkan dan juga menilai, dan di sini ditambahkan lagi mensintesiskan bukti-bukti empiris yang memenuhi serangkaian kriteria layak tidaknya yang ditentukan sebelumnya untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian dari dalam suatu sumber tertentu. Kemudian bagaimana prosedur dalam melakukan tinjauan pelingkupan atau tinjauan yang sistematis ini? Di sini langkah pertama adalah merumuskan pertanyaan dari review tersebut. Jadi di sini dikembangkan strategi pencarian atau istilahnya strategi untuk mengumpulkan literatur ini berdasarkan kriteria yang inklusif, eksplisit. Dalam arti inklusif di sini semuanya berkaitan dalam satu tema atau satu ranah tertentu secara eksplisit, supaya kemudian studi ini memenuhi syarat yang biasanya dijelaskan pada konteks prosedur atau protokol tinjauan atau review secara terperinci. Kemudian kita cari lagi berbagai macam studi yang memenuhi syarat dengan memenuhi syarat untuk menggunakan berbagai database dan juga sumber informasi. Jadi di sini dengan data-data digital, data big data atau data-data yang memang sudah berada dalam jaringan. Langkah selanjutnya, langkah ketiga di sini kemudian memilih kajian-kajian tertentu. Data diekstraksi atau dikumpulkan, lalu kemudian data tersebut diperiksa satu kali lagi, kemudian untuk dinilai apakah terjadi risiko bias atau tidak, atau memiliki arti yang masih kabur, arti yang belum jelas, ataupun mungkin arti yang sangat-sangat multitafsir di sini. Nah, itu dihindari di sini. Kemudian kita bisa melihat bahwa berikutnya langkah keempat ini kita menentukan analisisnya. Data ini dianalisis, data yang tadi terkumpul tadi apakah menggunakan metode kuantitatif ataupun metode kualitatif. Seperti Anda mungkin sudah tahu, atau ketika dengan metode kuantitatif nanti tentu saja akan banyak, misalnya rata-rata tema ini jumlahnya sekian, lebih besar dari tema ini. Sementara jika kita menggunakan analisis data kualitatif dalam review ini adalah kita membandingkan konsep-konsep dasar atau definisi-definisi operasional dasar, dan kita bandingkan sehingga kita menemukan perbandingan itu, dan kita narasikan keistimewaan satu dengan yang lainnya, kelemahan satu dengan yang lainnya, bahkan mungkin bisa diajukan kemudian rekomendasi untuk misalnya untuk yang ini seperti yang tentang hal tertentu, misalnya lebih sesuai menggunakan yang satunya, dan untuk tema-tema atau untuk kajian atau pertanyaan penelitian tertentu itu membutuhkan sesuatu yang beroposisi atau yang sebaliknya. Dan yang terakhir adalah menafsirkan dan juga menarik hasil kesimpulan setelah tadi ditafsirkan atau diinterpretasikan. Nah, di sini berikutnya ini tadi tadi yang tentang tinjauan sistematis ini adalah jenis review yang berbeda lagi, bukan ini merupakan tema bagian dari jenis-jenis review. Dan di sini
Selalu Anda ingat ya, yang namanya tinjauan ini diterjemahkan dari kata review. Jadi systematical review di sini atau tinjauan sistematis. Jadi ini udah hal baru yang dibedakan dengan review pelingkupan tadi. Oke, maaf saya terjadi kerancuan atau agak kurang tepat dalam saya membagi-bagi, mengklasifikasikan dan mengkategorikan untuk materi ini. Oke, tadi sampai mana ya pelingkupan? Oke, kita turun dulu tadi sampai tinjauan sistematis dan langkah-langkahnya. Oke, jadi setelah langkah ke-6. Dan di sini tidak semua tinjauan sistematis menggunakan metode statistik atau metode, pastinya metode statistik adalah metode kuantitatif. Oke, jadi tadi makanya dikatakan bahwa dalam review sistematis ini bisa dianalisis atau diuraikan secara kualitatif. Nah, tinjauan sistematis ini dapat menggunakan metode sintesis tadi, mempertemukan konsep-konsep yang mungkin saling bertentangan dan kemudian menemukan kelemahan dan kekurangan masing-masing, kemudian dapat mensintesiskan atau memadukan semua keistimewaan dan kedua hal yang bertentangan itu ternyata saling melengkapi misalnya. Nah, di sini sintesis dalam kualitatif seperti itu. Dan ini maaf ada salah tulis karena untuk metode sintesis yang menggunakan perhitungan suara, analisis konten, skema, klasifikasi dan tabulasi ini adalah kuantitatif. Maaf saya menuliskannya terbalik di sini. Jadi di sini terdapat pendekatan alternatif. Untuk yang kualitatif itu adalah naratif, berbentuk naratif atau biasanya berbentuk narasi dan merupakan hasil studi yang independen. Sementara tadi yang perhitungan suara, analisis konten, skema klasifikasi dan juga tabulasi itu merupakan tinjauan atau review sistematis yang merupakan menggunakan metode kuantitatif. Oke, itu saya tekankan seperti itu. Kemudian berikutnya, mungkin saya sedikit agak cepat untuk menghemat durasi. Kemudian review tinjauan payung atau ikhtisar tinjauan sistematis, dan ini digunakan untuk menemukan bukti tersier atau bukti tersier artinya mungkin yang ketiga ya kalau tidak salah, setelah primer, sekunder, tersier. Ya, ini jenis sintesis bukti tersier. Jadi ada bukti yang ketiga, ada pada level 3 di sini. Nah, kalau tadi ada sintesis yang merupakan sebuah dualitas atau sesuatu yang beroposisi atau dua tema yang saling bertentangan, ini menghadirkan bukti tersier. Di sini menghadirkan bukti yang ketiga. Nah, di sini memiliki maksud untuk selain membandingkan, membedakan temuan berdasarkan review sistematis dan meta-analisis. Meta-analisis ini adalah analisis yang sering kali tidak nampak pada analisis-analisis yang empiris. Tapi terdapat sesuatu yang lebih atau dibalik dari semua itu. Oke, jadi ada bukti ketiga yang ternyata itu diam-diam atau secara tidak tampak itu mempunyai mempunyai dominasi dalam suatu wacana tertentu. Jadi misalnya ada sebuah pertentangan pendapat. Nah, ternyata pertentangan pendapat itu dibalik itu ada pendapat yang membuat mereka itu bertentangan dan itu dibalik itu semua. Oke, itu seperti sesuatu yang meta, lebih dari sekedar itu. Seperti kalau dalam Mobile Legends ada hero meta kan. Hero meta itu diam-diam dia ngebug dan kebetulan dia menjadi jauh lebih hebat dibandingkan hero-hero biasa. Oke, itu untuk gimana caranya mempermudah saja atau malah justru membuat semakin bingung.
Nah, di sini ini juga tidak seperti tinjauan sistematis yang memiliki fokus penelitian yang sempit untuk tinjauan payung ini, karena dia lebih luas, karena tadi tidak hanya sintesis tidak hanya ditemukan pada dua pendapat atau dua ranah yang bertentangan, namun di sini review payung ini merupakan topik penelitian yang luas, di mana di dalam satu terjadi ya, kalau bertemunya tesis dan antitesis tadi. Oke, saya belum menjelaskan, itu artinya dialektika ya, dua pendapat, dua konsep itu bertemu, dan akhirnya ketika mereka bisa menyatu itu akhirnya menjadi sintesis. Oke, di sini artinya karena fokus penelitiannya lebih luas, jadi tidak hanya ditutup pada dua dialektika tadi, tapi di sini kita bisa melihat semacam faktor X. Jadi ada intervensi potensial, atau istilahnya masuknya pendapat lain atau pendapat yang tersier, yang ketiga tadi, yang kemudian ternyata ikut mempengaruhi dua hal yang tadi, yang saling berdialektika tadi. Oke, nanti silahkan kalau memang ini membingungkan, silahkan Anda tanyakan, baik itu di grup ataupun di komen. Nah, ini tinjauan payung atau review payung ini juga merupakan lepas dari tinjauan sistematis tadi, lalu kemudian lepas dari tinjauan-tinjauan yang sebelumnya. Jadi ini sudah ada 3 tambahan jenis review. Oke, mungkin di sini saya cukupkan sekian. Nanti berikutnya masih akan ada tema lain, dan juga kita mencoba untuk mereview beberapa sebagai contoh review misalnya. Nah, sebuah review ini nanti mungkin bisa jadi contoh itu memang kita bikin sendiri, atau nanti kita cari salah satu contoh review yang berkaitan di sini, dalam arti yang berkaitan dengan antropologi. Nah, nanti biasanya di dalam jurnal, atau saya ingat masih memiliki beberapa buku, dan juga mungkin karya tulis dari beberapa peneliti yang lain. Nah, di sana nanti akan saya tunjukkan bagaimana terjadi dialektika antara, atau sebetulnya dialektika perdebatan atau diskusi antara dua pendapat dalam bisa jadi dua paradigma, dua teori. Nah, nanti kemudian, atau satu paradigma tapi memiliki perbedaan pendapat, tapi nanti oleh seorang ahli nanti itu disintesiskan sehingga menjadi kerangka berpikir yang dimiliki, kerangka berpikir atau definisi operasional, atau sebuah konsep dari sebuah penelitian atau sebuah etnografi. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Semoga kualitas video kali ini agak lebih bagus. Terima kasih. Salam sehat selalu.